kita satukan hati kita. Bapa dalam surga, kami bersyukur Tuhan, sore malam hari ini Tuhan Kau kumpulkan kami dan kami rindu Tuhan. Pertemuan ini bukanlah satu pertemuan biasa, karena Engkau Allah hadir, dan pertemuan ini akan mengubah hidup kami supaya kami tetap setia, seturut dengan rencana Tuhan dan hidup di dalam kebenaran Tuhan. Untuk itu Tuhan, pimpin setiap kami yang sudah hadir di dalam rumah Tuhan ini. Urapi setiap kami Tuhan, sehingga kami semua disiapkan untuk menjadi anak-anak Tuhan yang duduk tenang mendengarkan kebenaran Tuhan. Dan kebenaran ini boleh memerdekakan kami untuk hidup di dalam kebenaran Tuhan. Dan Tuhan tolong kami, sertai setiap kami. Dan kami bersahati berdoa dalam nama Tuhan Yesus. Roh Kudus bekerja di dalamnya, dan kami boleh memuliakan Tuhan dari saat ini dan selama-lamanya. Dalam nama Tuhan Yesus kami berdoa. Amin. Bapak Ibu silakan duduk kembali. Ya, akhirnya kita jumpa lagi ya. Biasanya yang bicara adalah istri saya, Pendeta Dr. Erika, dan saat ini nama saya Pendeta Dr. Arianto. Saya seorang konselor khusus untuk terminal illness dan kedukaan. Saya juga seorang penulis, dan saya juga seorang pendamping pejuang kanker. Ya, istri saya, Bapak Ibu sudah dengar, ada 7 kanker. Dengan kondisi seperti itu, waktu mendengar kabar dari dokter, ya, dari hasil patologi analisis dari biopsi, dokter mengatakan kena kanker. Kata kanker, kata apa? Mematikan. Langsung kayak lampu pedot langsung gitu ya. Wish. Dan itu sangat mengerikan. Nah, ketika vonis itu diberikan, tentu saya bergumul. Tuhan, bagaimana ini? Nah, di dalam perjalanan itulah ya, saya belajar. Belajar untuk apa? Menyadari bahwa kanker ini bukan batuk pilek. Bukan sesuatu yang gampang, enggak. Sesuatu yang sangat menakutkan dan harus menjalani pengobatan yang benar. Nah, ternyata pengobatan itu yang dikenal 3 di Indonesia. Secara umum kemo, radioterapi, operasi. Nah, istri saya menjalani operasi, sempat radiasi, tapi radiasi ke-9 gak kuat. Ambruk. Di momen ambruk itu ternyata ada peristiwa yang menyertai. Jadi waktu radiasi ke-9 gak kuat, dia pergi ke papanya, ngobrol. Papanya bilang apa? Ingat, kamu masih punya Tuhan. Pas lagi ngomong di dalam kamar, saya di luar, saya dapat kabar dari keluarga bahwa papa saya dipanggil Tuhan pulang ke surga di HCOS di Hakos ini. Padahal papa saya sudah sehat. Mau keluar rumah sakit, perutnya nggak enak, diantar sama keponakan ke kamar mandi. Dan akhirnya tidak sadarkan diri dan pulang ke surga. Saat itu saya sama Ibu Erika ada di Jakarta. Setelah mendengar kabar itu hari Jumat, Sabtu, Minggu, Senin diterbangkan ke Balikpapan. Ya. Dan Seninnya baru saya ke Balikpapan. Padahal Ibu Erika lagi ngedrop. Jarak dari tempat tidur ke kamar mandi sekitar 3 meter jalan. Sampai di lubang toilet, pingsan, tidur di sana.
Setelah sadar, jalan lagi ke tempat tidur, pingsan lagi. Padahal saya nggak di sana. Saya lagi mengurus papa saya yang berpulang. Setelah selesai urus ya Senin, Selasa, Rabu, Kamis saya balik ke Jakarta. Sampai Jakarta, ketemu istri, ngobrol, lihat kondisi mulai membaik. Besoknya, papa mertua dipanggil, Tuhan pulang. Selisih 1 minggu, Jumat ke Jumat. Dalam kondisi seperti itu, kita semua drop. Singkat cerita, akhirnya kami mikir, Ibu Erika dan saya pikir, stop. Tidak menjalani pengobatan yang biasanya dijalani. Tentu dengan berbagai pertimbangan. Tentu dengan berbagai literatur yang kami dapat. Ya di sana pengobatan hebat. Berhasil. Yang berhasil disebutkan. Yang mati nggak disebutkan. Ternyata dengan metode 3 tadi banyak sekali yang tidak kuat. Karena yang namanya kemo itu masuk kayak infus obatnya langsung kayak bulldozer. Mau baik mau jelek bablas semua. Artinya apa? Ya artinya ya udah. Jadi kalau kita lihat tangan kita, uratnya sini warna hijau. Setelah kemo warnanya ungu. Ungu artinya apa? Udah mulai kayak udah enggak lentur lagi. Bahkan salah satu anggota kami ya ketika dalam kemo itu tidak sengaja kena cairan itu agak melepuh. Nah, artinya apa? Ini obat keras. Nah, dari sanalah kami memutuskan tidak menjalani lanjutan dan tidak lagi untuk pengobatan seperti itu. Dengan satu tekad, kalau memang Tuhan atau wayai waktunya tiba, ya kita pulang. Nah ketika Ibu Erika ngomong seperti itu buat saya tentu tidak mudah. Tapi yang pasti, ya yang namanya pengobatan itu penting. Kalau sudah nggak tepat, ya jangan diteruskan. Kita harus cari pindah. Itu hal pengobatan untuk fisik. Bagaimana dengan iman kita? Bagaimana dengan kerohanian kita? Kalau ibu bapak ada di satu tempat di mana iman, kerohanian itu tidak bertumbuh, piye? Mau tetap di sana? Oh gak enak, dan segala macam. Coba slide-nya bisa diputarkan. Nah tema kita, jangan bertahan di tempat yang salah. Nah saya ambil contoh seperti tadi. Istri saya menjalani pengobatan. Stop! Tentu kita memikirkan ada yang baik, ada lagi yang baik. Ya. Nah demikian juga kerohanian kita. Kalau kita tidak bertumbuh, seperti lagu siapa? Aku masih seperti yang dulu. Wah, Bapak ini. Ya, jangan Ibu Bapak, kita harus bertumbuh. Ya. Karena apa? Karena Yesus datang ke dalam dunia menebus kita dan kita harus terus bertumbuh sesuai dengan apa yang Tuhan mau. Silahkan kita lihat slide-nya. Ya. Nah, tapi sekali lagi, tidak semua tempat aman untuk bertumbuh. Nah, ya, tidak semua tempat yang nyaman itu benar. Setuju? Seperti apa tempat yang nyaman tapi tidak benar? Kayak diskotik. Ya. Dukem. Nyaman. Cuk. Tiba-tiba, bang.
mengalami dan berbagai hal. Kedua, apa tadi? Tidak semua yang rohani itu murni. Tadi sempat bicara dengan gembala. Ya. Tidak semua yang rohani itu murni. Maka kita harus jaga hati kita dengan segala kewaspadaan. Karena dari sanalah terpancar kehidupan. Maka ibu bapak harus cari tempat ya yang rohaninya baik dan murni. Yang ketiga, tidak semua yang mengatasnamakan Tuhan itu berasal dari Tuhan. Di Alkitab ada enggak? Tidak semua orang berseru-seru apa? Tuhan, Tuhan akan masuk kerajaan Allah. Tetapi yang melakukan kehendak Bapa. Jadi tidak semua tempat itu aman untuk bertumbuh. Maka ibu bapak ya coba lihat tempat yang mana kita bisa bertumbuh. Qur'an kita terus naik dan kita terus menyembah Tuhan dalam roh dan kebenaran. Dan hati kita penuh dengan sukacita. Slide berikutnya lagi. Banyak orang bertahan di tempat yang salah. Karena apa? Karena sudah lama. Ya, saya sudah lama di tempat ini. Ya, saya kenal si A, si B, si C. Terus bagaimana? Nyaman. Ya, banyak teman. Ya, dan mungkin ya anak-anak muda. Yo, saya di tempat ini dah. Di tempat ini kenapa? Ada si dia di sana. Padahal kerohaniannya tidak mengalami pertumbuhan. Jadi sudah lama di sana. Yang kedua, takut keluar dari zona nyaman. Sudah terbiasa. Kenapa? Karena kalau kita keluar dari tempat yang baru, ya masuk ke tempat yang baru, kita harus belajar lagi. Ya, kita adaptasi lagi. Kalau di tempat lama, ya sudah mau gini ya sudah. Dan kita nggak melakukan apa-apa. Padahal tanaman yang sehat harus bertumbuh, berakar, berbuah. Kalau sudah mandek artinya ya Bapak Ibu yang katakan dan itu benar. Ya. Nah, kedua, atau tidak menyadari bahwa yang ia dengar bukan lagi Injil yang murni. Saya nggak tahu satu minggu Bapak Ibu berapa kali mendengar firman Tuhan. Berapa kali membaca firman Tuhan. Ya, dua beda loh ya. Mendengar, gitu. Oh, kadang juga tidur. Ya. Atau kita membaca, kita menggali. Atau ada kayak kelas PA atau apa ya di sini ada ya Pak ya. Nah, belajar firman Tuhan. Kalau nggak tanya, Pak ini apa artinya? Tanya. Nah, artinya apa? Kita ada interaksi. Ya, dan itu sangat penting buat kita apa? Menyadari bahwa Alkitab ini berisi firman Tuhan. Alkitab ini ada firman Tuhannya. Atau Alkitab ini adalah firman Tuhan. Yang mana? Alkitab ada firman Tuhannya. Yesus berkata, itu firman Tuhan. Kalau Yohanes berkata, kayaknya bukan daya. Atau berisi firman Tuhan. Atau Alkitab adalah firman Tuhan. Yang mana yang benar? Berisi firman Tuhan, angkat tangan. Alkitab adalah firman Tuhan, angkat tangan. Ibu bapak, kalau berisi berarti ada yang tidak. Padahal ini adalah firman Tuhan. Jadi Alkitab adalah firman Tuhan. Bukan hanya kata Yohanes, kata Matius atau kata iblis. Semuanya adalah firman Tuhan dan Tuhan pakai itu semua untuk apa? Mendidik kita. Mengarahkan kita supaya apa? Supaya kita hidup di dalam pimpinan Tuhan. Nah,
Jadi ibu bapak, slide berikutnya lagi. Ketika firman Tuhan yang saya pakai pada sore ini adalah dalam surat Galatia. Ya, surat Galatia, surat yang ditulis oleh Rasul Paulus, dan jemaat ini dibangun pada waktu misi yang pertama ke Asia Kecil. Dan dalam perjalanan itu Paulus bertemu dengan jemaat di Galatia. Kita nggak urus ya, Galatia Utara, Selatan kita nggak bicara ya, itu agak ribet ya. Tapi yang pasti jemaat Galatia dibangun Paulus, dan Paulus mengajar seperti ini. Anggap aja saya Paulus. Saya mengajarkan Bapak Ibu, Tuhan Yesus mati di atas kayu salib, dia menebus dosa kita. Ia datang dari surga, ia datang ke dalam dunia. Kenapa? Manusia nggak sanggup menyelamatkan diri sendiri, dan dia harus mati. Dan harus mati di atas kayu salib. Namun 3 hari dia akan bangkit, dan seterusnya. Itu Paulus ajarkan kepada mereka. Bapak Ibu tahu siapa Paulus? Rasul. Tahu kehebatan dia? Kalau sekarang ini profesor, doktor. Dan gurunya tahu siapa? Gamaliel, seorang yang sangat pintar pada zamannya. Luar biasa. Ya, keluar biasaan dari Paulus, Bapak Ibu bisa lihat Alkitab. Sepertiga perjanjian baru itu tulisannya Paulus. Hebat kan? Apalagi kalau Bapak Ibu belajar lebih dalam lagi kitab Roma. Wah, itu pengajaran doktrinnya itu sangat dalam. Dan seterusnya. Ya. Jadi Paulus mengajarkan jemaat yang dibina ini, ya. Setelah selesai, dalam hati Paulus, wah ini wis oke jemaatnya. Sekarang Paulus lanjut di perjalanan misi ke kota yang lain. Nah, antara misi pertama dengan surat ini kurang lebih 1 sampai 2 tahun. Tahu yang terjadi apa? Coba Bapak Ibu buka. Galatia 1 ayat 6. Bawa Alkitabnya. Bisa tampilkan boleh? Galatia 1 ayat 6. Sudah dapat? Yang dapat angkat tangan. Ya, silakan. Ya. Aku heran. Bahasa kerennya apa? Loh. Ya, aku heran. Bahasa kerennya, loh. Kok bisa ya? Padahal sudah saya ajari begitu rupa dan ya udah masuk gitu loh. Loh, sekarang kok sudah berbalik. Coba tampilkan lagi. Ya. Aku heran. Kenapa? Ayat 6 tadi. Bahwa kamu lekas berbalik daripada dia. Lekas, cepat sekali. Terus apa? Oleh kasih karunia Kristus telah memanggil kamu. Kamu telah ditebus loh. Sekarang kok begini? Ya. Dan mengikuti Injil yang lain. Jadi begitu cepat. Nah, kenapa? Karena pada saat itu setelah Paulus pergi, slide berikutnya lagi, masuk berbagai macam pengajaran, ya. Ya, pengajaran-pengajaran palsu, dan mereka tidak menolak Kristus, tetapi menambahkan sedikit. Tuhan Yesus juru selamat. Tapi kalian harus apa? Harus, kalau zaman itu harus disunat yang laki. Harus mengikuti aturan-aturan yang ada di dalam hukum Taurat. Jadi ikut Kristus nggak cukup. Kurang sedikit. Ya. Benar atau salah? Kurang sedikit aja kok. Nah, Ibu Bapak, ini penting. Ya. Kristus
Cukup. Alkitab ini cukup. Tidak perlu lagi ditambah-tambahkan yang lain. Jadi setelah Paulus pergi, Paulus mengajarkan keselamatan hanya di dalam Yesus. Sola gratia. Habis gratia, sola fide. Hanya percaya beriman pada Kristus. Sola scriptura. Pegang firman Tuhan. Hanya Alkitab. Dan seterusnya, ya. Nanti diajarkan oleh Pak Gembala. Ya, 5 sola. Yang terakhir, solidio glory. Segala kemuliaan hanya kembali pada Tuhan. Nah, jadi Bapak Ibu, di ayat ke-8 kita buka, ya. Mari kita buka ayat 8. Tetapi sekalipun kami atau seorang malaikat dari surga yang memberitakan kepada kamu satu Injil yang berbeda dengan Injil yang telah kami beritakan kepadamu, apa? Terkutuklah dia. Paulus ini luar biasa, ya. Sekalipun kami, artinya apa? Artinya Paulus ingin katakan, kalau saya mengajarkan tidak sesuai dengan apa yang pernah saya ajarkan, yaitu dalam Injil yang tadi, ya, yang pertama-tama, jangan percaya sama saya lagi. Itu Paulus bilang. Jadi Paulus gak mentang-mentang tanda kutip ya, kayak founder gitu. Seenak enggak. Paulus jangan ngomong apa. Sekalipun kami, termasuk diri Paulus, kalau saya tidak mengajarkan kebenaran yang pernah kalian terima, jangan pernah dengari saya lagi. Kedua, atau seorang malaikat dari surga. Nah, ini luar biasa. Ya. Malaikat surga bicara tentang ini makhluk rohani, ya, yang istilahnya ya tinggi. Kalaupun hal-hal yang supernatural ini, kalian juga harus kembali kepada Injil. Jangan kalian, wah, luar biasa. Mukjizatnya luar biasa. Hati-hati. Kenapa saya ngomong begitu? Banyak sekali. Ya, kalau Bapak Ibu lihat di YouTube, di Afrika atau mana, ada seorang ibu yang tangannya kecil. Ya. Didoakan, tiba-tiba tangannya panjang. Dan bagus. Semua haleluya, haleluya. Ternyata dunia digital nggak bisa dibohongi, ada rekamannya. Ternyata di kota negara yang lain dilihat, oh orangnya sama. Ibu itu ikut si pendeta ini, ada KKR, dia maju. Waktu didoakan, ini tangannya pendek, ini pendek. Tiba-tiba didoakan, jadi lempeng lagi. Dan itu ada. Maka Bapak Ibu, hal-hal yang spektakuler, puji Tuhan. Ya, tapi kembali kepada firman. Hati-hati. Bahkan Alkitab bilang apa? Iblis bisa menyeru seperti malaikat terang. Jadi kita harus hati-hati. Tolak ukur kita Alkitab. Jadi kalau ibu bapak pergi ke pasar, beli gula sekilo, beli gula sekilo, beli gula sekilo, sekilo. Oke, saya punya batu timbangan. Ya, kalau orang yang jualan biasanya itu batu timbangan itu harus dikir, harus diperiksa oleh satu lembaga. Apakah batu timbangan ini 1000 gram? Taruh di sini. 1 kilo? Iya, gula saya 1 kilo. 1 kilo. Oke, tenang. Coba taruh di sini. Kelihatan. Cuma 9 ons. Taruh lagi. 9 ons setengah. Taruh lagi 8 ons.
Nah, ini kalau yang jualan pasti tahu. Saya tahu karena saya dulu juga jualan. Maka tolak ukurnya apa? Batu timbangan itu. Nah, tolak ukur kita sebagai anak Tuhan apa? Alkitab ini. Inilah tolak ukur kita untuk apa? Untuk membangun kerohanian kita. Ya, berikutnya lagi. Jadi Paulus sangat keras bicara itu, bukan dia marah, bukan. Ya, bukan emosi, enggak. Ia sedang menjaga kemurnian, keselamatan atau pengajaran dari firman Tuhan. Itu harus dijaga. Harus dijaga dan disampaikan dengan benar. Terus yang terjadi apa? Karena Injil palsu itu membuat orang lelah secara rohani. Kenapa? Ikut Kristus belum cukup. Harus begini, begitu, begini, begitu. Itu Injil palsu. Kedua, menjauhkan manusia dari anugerah Allah. Kenapa? Karena dia merasa dia kuat, dia hebat. Usaha manusia. Di dalam iman Kristen, usaha manusia untuk keselamatan nol. Keselamatan adalah anugerah Tuhan. Tapi itu bukan barang murahan. Itu dibayar dengan darah Kristus, darah Allah untuk kita. Ya, kalau tiba-tiba Pak Gembala ajak kita semua, ayo semua habis ibadah pergi ke restoran. Makan sepuasnya. Semua gratis. Senang. Pak Gembalanya hitung pakai kalkulator. Bayar. Yang berkorban Pak Gembalanya. Kita senang. Iya, kenyang aku. Dagingnya enak. Ayamnya enak. Pak Gembala, ayo bayar. Yang lain pulang happy. Pak Gembala, ya harus bayar. Sama. Keselamatan yang kita terima dalam Kristus memang itu diberikan kepada kita. Secara cuma-cuma, tapi bukan murahan. Harga yang diberikan adalah hidupnya, nyawanya. Jadi ibu bapak, kita hargai karya penebusan Kristus. Maka kita jaga diri kita untuk apa? Pegang kebenaran Tuhan. Yang ketiga, Injil palsu itu tidak menyelamatkan. Kenapa? Karena tidak ada kuasa. Segala usaha manusia untuk keselamatan nol. Itu adalah anugerah Tuhan. Maka, ibu bapak, mari terus pelengkapi diri kita supaya apa? Supaya kita tahu bahwa anugerah itu tidak main-main. Berikutnya lagi. Terlalu kecil ya, saya nggak lihat. Saya ajak kita melihat bagian per bagian di dalam Galatia 1 ayat 8. Tetapi sekalipun tadi saya sudah jelaskan, jadi Paulus sekali lagi mengatakan, kalau saya menyampaikan firman Tuhan tidak sesuai dengan kebenaran Injil, jangan didengar, jangan terima. Artinya apa? Artinya Bapak Ibu harus punya waktu belajar firman Tuhan. Harus punya waktu belajar firman Tuhan pribadi. Mendengar firman Tuhan banyak baik. Tapi akan lebih baik ketika Bapak Ibu punya waktu pribadi dengan Tuhan. Baca firman Tuhan. Ya, sebelum baca berdoa, Tuhan, saya mau baca firman-Mu. Tuhan tuntun kami, Roh Kudus bukakan hati dan berikan saya pengertian. Amin. Baca firman Tuhan. Dengan membaca itu kita punya pemahaman, pengertian dengan kapasitas kita masing-masing.
Dan Tuhan berkarya. Sehingga waktu Bapak Ibu datang ke gereja beribadah, Bapak Ibu bisa tahu, oh ini firman Tuhan benar. Dan Bapak Ibu, ini bukan promosi, tempat ini mengajarkan firman Tuhan. Tadi sempat ngobrol sama Pak Gembala. Pak Gembala menyampaikan kebenaran tentang karya penebusan, tentang salib, tentang dosa. Itu penting. Yang namanya berkat bagaimana? Berkat itu belakangan. Kalau kita sudah benar, berkatnya turun sendiri. Alkitab bilang apa? Carilah dahulu kerajaan Allah dan kebenarannya. Artinya apa? Kita harus belajar. Jangan sampai kita, saya sudah tua, saya nggak bisa belajar. Jangan. Ya, justru semakin tua kita jadi teladan. Kenapa? Karena kita sudah tua. Nah, mereka yang muda belum pernah tua. Tahu ya Ibu ya? Kalau kita yang sudah ada umur 60, 70, 80, kita sudah tua. Kita harus semakin memperlengkapi diri kita. Mereka yang masih muda belum pernah tua. Belum pernah kayak usia kita. Mereka baru 20, 30. Artinya apa? Artinya mereka harus berjuang untuk lebih giat lagi. Dan kita yang sudah berumur, jangan melempem. Justru kita mempertunjukkan bahwa saya ini adalah teladan Kristus. Jangan sampai kebanyakan asam garam. Nanti darah tinggi. Ya. Belajar firman, berdoa lebih banyak. Pakai waktu doakan gereja Tuhan di tempat ini. Pakai waktu doakan anak, cucu, mantu, segala macam. Doakan mereka. Sekalipun mungkin di antara mereka ada yang agak kurang baik, tetap doakan. Kenapa? Karena Bapak Ibu diberikan umur yang panjang untuk memberkati yang dibawa. Ya. Jangan karena saya sudah tua, kalian harus hormat. Hormat itu menyusul ketika kita memfungsikan hidup kita secara maksimal. Ya, Ibu Bapak ya. Umur panjang berkat Tuhan. Dan umur panjang itu boleh kita pakai untuk memuliakan Tuhan. Maka di sini ya, sekalipun kami, Paulus katakan, ya, kebenaran Injil tidak tergantung pada figur seseorang. Ya, Paulus, saya orang hebat, saya orang pintar. Paulus tidak melihat itu. Yang dilihat adalah apa yang diajarkan. Ya, Injil tidak diukur dari siapa yang menyampaikan, tetapi dari apa yang disampaikan. Apakah yang disampaikan itu bersumber dari firman Allah. Ya, sola gratia, hanya karena anugerah. Sola fide, iman kepada Kristus. Sola scriptura, Alkitab adalah firman Tuhan. Sola Kristus, Kristus adalah juru selamat. Dan soli Deo gloria, segala kemuliaan hanya untuk Tuhan. Artinya apa? Artinya Bapak Ibu dan saya nol. Apalagi kita sebagai hamba Tuhan. Hidup kita persembahkan kepada Tuhan. Dan Tuhanlah yang menuntun setiap langkah hidup kita. Dan melayani Tuhan bukan hal yang mudah. Tapi di sanalah ketika Tuhan memanggil Pak Gembala melayani, hatinya tercurah penuh. Untuk apa? Untuk kawanan domba yang ada. Jadi Ibu Bapak, kalau Pak Gembala datang, ya menjenguk atau apa, bersyukur. Dan jangan lupa doakan Pak Gembala supaya apa? Kuat. Kuat apa? Dijaga Tuhan. Dan yang disampaikan adalah firman Tuhan. Kenapa? Karena si jahat seperti apa?
harimau ataupun singa yang siap menerkam. Siap menerkam, ditelan, enggak di sedikit-sedikit, enggak, langsung blok, mati. Nah, artinya apa? Artinya Bapak Ibu sebagai umat Tuhan, doakan pemimpin rohani yang ada. Supaya dia menyampaikan kebenaran dan dia dijaga, dilindungi oleh Tuhan. Dan pemimpin rohani ini hanya menyampaikan kebenaran isi hati Tuhan. Yang kedua di dalam ayat 8, sekalipun malaikat dari surga. Wah, ini kelanjutannya tadi ya. Galatia 1 ayat 8. Lanjut ya. Nah, enggak. Slide-nya berikutnya aja. Ya. Atau seorang malaikat dari surga. Jadi sekali lagi pengalaman rohani tidak menjamin. Ya. Yang menjamin keselamatan kita adalah di dalam Tuhan. Jadi Ibu Bapak, peganglah firman Tuhan dan pelajari dengan sungguh-sungguh. Supaya kita tidak tersesat. Berikutnya lagi, Injil yang berbeda. Ya, seperti saya sampaikan di depan, Alkitab plus sesuatu, ya, Injil plus sesuatu. Terus Injil mengurangi salib. Salib itu apa? Lambang apa? Satu sisi lambang penderitaan. Satu sisi lambang kemuliaan. Jadi Injil adalah salib, artinya apa? Jangan mengurangi. Ketika kita menyaksikan kebenaran Tuhan, tidak jarang kita mengalami kondisi yang tidak enak. Dimusuhi dan segala macam. Jangan mengurangi semangat kita untuk mengasihi Tuhan lebih lagi. Terus apa lagi? Injil yang menggeser anugerah Tuhan dengan usaha manusia. Kamu percaya Tuhan Yesus? Nggak cukup, kamu harus begini, begitu, begini. Begini, begitu itu harus kita lakukan. Tapi kita harus pegang dulu. Ya, kita diselamatkan oleh anugerah Tuhan. Setelah kita diselamatkan, maka kita menyatakan keselamatan itu melalui pelayanan kita. Jangan sampai kita melayani supaya apa? Supaya dapat poin dari Tuhan. Celing! Kunjungan, celing! Terus apa? Beri persembahan, celing! Dapat poin, celuk. Kayak main game. Ya, poinnya tambah banyak. Enggak. Kita sudah selamatkan Tuhan, maka kita harus melayani. Dengan melayani itu adalah bukti nyata kalau kita sudah diselamatkan. Jadi Ibu Bapak, mari. Ya, gereja Tuhan membutuhkan rekan-rekan yang melayani supaya apa? Pelayanan ini menjadi semakin banyak orang dilibatkan dan semakin banyak jiwa dimenangkan bagi Tuhan. Nah, lanjut dengan slide berikutnya lagi. Injil yang berbeda. Ya. Kristus plus perbuatan itu akan membebani Bapak Ibu sekalian. Ya. Kalian harus begini, begitu, begini. Nah, itu membebani. Yang kedua, Injil, ya, Kristus dengan ritual itu adalah legalisme. Kristus plus berkat itu Injil palsu. Ya. Nah, ini kita perlu waspada. Berkat itu menyusul. Cari dulu kerajaan Allah dan kebenarannya. Layani Tuhan. Saya sama istri, kami sudah 14 tahun tidak dalam gereja. Ya, kami di luar tembok gereja. Kami melayani. Terus bagaimana hidup kalian? Ada teman, kami tinggal Surabaya, ada teman dari Jakarta datang. Mau tahu, kalian kok bisa hidup? Kalian tanda kutip, nggak ada income, istilahnya dari gaji bulanan nggak ada. Bagaimana? Itulah kehebatan Tuhan. Apakah kita berdiam? Enggak. Tuhan memberikan apa? Hikmat, kepandaian untuk apa? Berkarya, mengembangkan kemampuan yang ada. Saya sama istri, kami penulis.
Kami juga melayani. Kami menulis kisah-kisah kehidupan dan masih banyak lagi. Dan itulah yang menjadi alat yang Tuhan izinkan untuk boleh menolong kami untuk apa? Hidup di dalam dunia ini. Jadi Ibu Bapak, anugerah Tuhan itu sangat cukup buat kita semua agar kita dapat berkarya buat Tuhan. Jadi Kristus plus berkat, waspada. Cari kebenaran Tuhan, hidup di dalamnya, maka Tuhan akan tambahkan. Carilah dahulu kerajaan Allah dan kebenarannya. Ya. Jangan ditambahkan dulu, cari, berjuang, bercucuran keringat untuk apa? Berkarya buat Tuhan. Membawa jiwa buat Tuhan. Memenangkan jiwa buat Tuhan dan segala macam. Tuhan pasti mencurahkan berkatnya buat orang tersebut. Jadi Ibu Bapak, dengan usia kita yang bertambah, dengan rambut putih kita, bukan berarti kita sudah stop. Enggak. Itulah waktu yang terindah untuk kita tetap berjuang. Kalau mereka yang masih muda, saya kan masih kerja. Nah, kalau kita yang sudah beruban, sudah mulai ada usia 50, 60, 70, waktu kerja sudah berkurang. Pakai, doakan hamba-hamba Tuhan di tempat ini. Ayo pakai kaki besuk memanggil jiwa, bawa jiwa kepada Tuhan. Ketika Bapak Ibu dengan usia bertambah, bergerak, badan sehat. Setuju? Kalau nggak bergerak, akibatnya apa? Gula darah naik, ya. Kolesterol enggak. Encok tambah, kaki linu. Tapi waktu Ibu pakai kaki jalan, pakai tongkat pun nggak apa-apa, jalan pelan-pelan. Kunjungi si itu di sana, ada tetangga, ayo ikut saya yuk, ikut gereja di sini, gereja Hope. Bawa, itu kesempatan kita apa? Investasi kekekalan di usia kita yang bertambah. Slide berikutnya lagi. Nah, dalam Galatia 1 ayat 8, bagian terakhir dikatakan, terkutuklah dia. Ya, ketegasan Allah terhadap penyesatan rohani itu jelas. Allah nggak mau ada orang menyesatkan. Ya, dan itu sangat tegas. Ya. Kedua, yang namanya terkutuklah dia artinya apa? Dipisahkannya orang itu dari perkenanan Allah. Dan orang itu berada di bawah penghakiman. Artinya apa? Artinya pasti binasa. Dan ini sekali lagi, ini bukan makian, bukan luapan amarah, dan bukan sumpah emosi dan segala macam dari Paulus. Ya, bukan kebencian dari Paulus, tetapi keseriusan dari firman Tuhan. Kedua, kasih itu gak kompromi dengan yang jahat. Dan ya, menyatakan konsekuensi objektif dari penolakan Injil, yaitu kebinasaan. Jadi siapa saja orang yang menyampaikan firman Tuhan yang bukan dari Injil, dari firman Tuhan yang murni, berbahaya. Maka kami para hamba Tuhan yang melayani mimbar harus berdoa. Minta hikmat dari Tuhan. Firman Tuhan yang sudah dibaca, direnungkan siang dan malam, dan apa? Minta pimpinan dari Roh Kudus yang mengiluminasi, yang mencelikkan pikiran kita untuk dapat apa? Melihat kebenaran Tuhan dan disampaikan kepada jemaat supaya apa? Supaya jemaat Tuhan bangkit, bangun dari berbagai pergumulan kehidupan yang ada. Jadi keseriusan Injil, kasih yang tidak kompromi, dan menyatakan konsekuensi
objektif dari penolakan Injil ini sangat-sangat serius. Jadi, yang terakhir kedua. Jadi, firman Tuhan sore malam ini ingin berkata kepada kita ada 3. Pertama, jangan bertahan di tempat yang mengaburkan Injil, yang tidak menyampaikan Injil yang bersumber dari Alkitab ini. Kedua, jangan bertahan di komunitas yang membuat imanmu stuck. Stuck itu artinya apa? Mandek. Mandek artinya mati. Ketiga, jangan bertahan karena takut atau nostalgia. Takutlah akan Tuhan. Jadi ibu bapak, gereja Tuhan tempat ini punya hati yang begitu besar. Ingin jemaat Tuhan bertumbuh di dalam firman-Nya. Maka statement terakhir merupakan quotes yang saya berikan. Jangan sebut itu setia jika ia membelenggumu di tanah yang gersang dan tandus. Tandus akan kebenaran. Kesetiaan sejati adalah sayap yang membawamu terbang, meninggalkan sarang yang nyaman demi mengejar kebenaran sejati. Injil adalah kompasnya. Dan meskipun jalan itu terjal, Kristus adalah tujuan yang selalu layak diperjuangkan. Jadi ibu bapak, ini nggak bicara usia, tapi bicara antara Bapak Ibu dan Tuhan. Antara saya dengan Tuhan. Dan Tuhan menyatakan dirinya dan Alkitab isi hati Tuhan. Baca, renungkan. Dan terus sediakan waktu untuk beribadah. Dengan itu Bapak Ibu terus bertumbuh. Kiranya Bapak Ibu Tuhan berkati. Mari kita tundukkan hati kita. Bapa dalam surga, terima kasih Bapa untuk firman-Mu. Kami bersyukur kalau Tuhan memakai Rasul Paulus, seorang rasul yang begitu luar biasa. Dan dia pun dengan kesungguhan yang sama, dia menyampaikan kebenaran itu supaya umat Tuhan tidak terombang-ambing atau umat Tuhan terbius dengan kenyamanan. Tapi justru Rasul Paulus yang dipakai Tuhan untuk mengingatkan. Terkutuklah ia ketika ia tidak hidup di dalam kebenaran Injil. Dan kiranya Tuhan menolong umat-Mu di tempat ini. Sertai pimpin dan biarlah umat Tuhan yang sudah mendengar firman-Mu, Tuhan terus bangkitkan semangat. Tuhan kobarkan semangat supaya hidup yang masih ada dapat dipakai untuk kemuliaan Tuhan. Mau dibentuk Tuhan dan setia di dalam rumah Tuhan, melayani bersama di tempat ini. Dan Tuhan, inilah doa kami. Dan kami menyerahkan kebenaran-Mu dan materaikan dalam hati setiap umat-Mu. Dan Roh Kudus menuntun kami untuk menjadi pelaku-pelaku firman Tuhan yang hidup dari hari ini sampai selama-lamanya. Amin. Tuhan memberkati. Haleluya. Maha besar Bapa kami yang di surga, yang kami panggil di dalam nama Tuhan Yesus Kristus Juru Selamat kami. Malam hari ini Tuhan, kami kembali naikkan syukur terima kasih kami kepadamu. Sungguh Kau Allah yang baik, teramat baik dalam kehidupan kami. Kami masih Kau berikan kesempatan beribadah dengan tubuh yang sehat, tidak kekurangan satu apapun Tuhan. Itulah bukti bahwa Engkau mengasihi kami Bapa. Kami telah memuji-Mu, kami telah menyembah-Mu, kami telah mendengarkan firman-Mu Tuhan. Biarkan firman-Mu dapat meterai dalam kehidupan kami, dan kami dapat kerjakan dalam kehidupan kami, sehingga kehidupan kami bertumbuh terus dan berbuah Tuhan.
semua untuk kemuliaan dan kebesaran nama Tuhan. Kami menyatukan hati kami berdoa untuk hamba-Mu yang telah melayani malam hari ini, Bapak Pendeta Dr. Arianto dan beserta Ibu Erika Tuhan, dan beserta keluarga Tuhan. Kiranya berkat-berkat-Mu mengalir deras buat kehidupan hamba-Mu ini Tuhan. Kami percaya Tuhan, apa yang tidak pernah dilihat oleh mata, apa yang tidak pernah didengar oleh telinga, apa yang tidak pernah timbul di hati hamba-Mu ini Tuhan, Tuhan akan sediakan untuk keluarga di tempat ini Tuhan. Terima kasih Bapak, urapan yang baru, apapun yang dikerjakan, kiranya Tuhan buat berhasil di dalam nama Tuhan Yesus. Dan kami juga berdoa untuk setiap kami yang hadir Tuhan. Kami tidak tahu masalah kami masing-masing, tapi kami percaya Tuhan sanggup menolong pergumulan kami. Tuhan sanggup memberikan jalan buat kami Tuhan. Teguhkan iman kami, mantapkan iman kami, bahwa kami lebih tenggelam lagi dengan kasih-Mu Tuhan, lebih mengerti dan mengenal Engkau lebih dalam lagi Tuhan, sehingga pengenalan kami, pengiringan kami tidak stagnat Tuhan, dan kami terus bertumbuh dan bertumbuh Tuhan. Terima kasih Bapak, terima kasih. Berkati hamba-hamba-Mu yang melayani pada malam hari ini, WL, singer, musik, multimedia, maupun yang bagian konsumsi Tuhan. Kiranya berkat-berkat-Mu mengalir deras dalam kehidupannya Tuhan. Dan kami yakin dan percaya Tuhan, apa yang kami kerjakan, hamba-Mu kerjakan ini Tuhan, Tuhan catat dan Tuhan balas Tuhan. Terima kasih Bapak, terima kasih. Kami juga menyerahkan gereja ini dalam tangan-Mu Tuhan. Kami tahu gereja ini masih banyak kekurangan. Kami tidak punya apa-apa Tuhan. Kami tidak punya kekuatan Tuhan. Kami tidak bisa berbuat sesuatu yang baik, yang besar Tuhan. Tapi kami hanya memiliki Allah yang besar, Allah yang sanggup melakukan segala perkara. Dan kami percaya Tuhan, Engkau yang memulai gereja ini, Engkau yang akan memberkati gereja ini di dalam nama Tuhan Yesus. Apa yang tidak mungkin menjadi mungkin. Itu janji-Mu Tuhan. Terima kasih Bapak, terima kasih. Segala kemuliaan hanya bagi Tuhan. Mari angkat tangan kita saudara, kita mohonkan berkat daripada Tuhan. Hamba-Mu memohon, kiranya berkat dari Allah Bapa, Putra dan Roh Kudus senantiasa Kau curahkan buat kehidupan kami saat ini sampai selama-lamanya. Kami yakin dan percaya Tuhan, apapun yang kami kerjakan bersama-sama dengan Kau, pasti Tuhan buat berhasil. Dan kami sangat percaya Tuhan, berkat yang Kau janjikan buat Abraham, Ishak dan Yakub juga tergenapi buat kehidupan kami saat ini sampai selama-lamanya. Terpujilah nama-Mu di dalam nama Tuhan Yesus. Yang percaya katakan amin. Tuhan Yesus memberkati.